Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk membahas soal dari nomor 1 tentunya. Oke, di sini kita dipinta untuk mengurutkan nilai terbesar ke nilai terkecil, ya, dari terbesar ke terkecil dari bentuk pangkat atau eksponen berikut. Oke, di sini kita lihat bentuk pangkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5. Kita tuliskan yang pertama adalah 2 pangkat 78. Nah, saya rasa biarkan saja 2 pangkat 78 ya. Nah, untuk membandingkan ini semua, karena idenya itu, bilangan dasarnya kita buat sama atau pangkatnya kita buat sama. Nah, kalau kita lihat di sini dari semua bilangan di sini yang ada, nah lebih enak itu kita jadikan pangkatnya sama ya, bilangan dasarnya. Ya, bilangan dasarnya kita buat sama-sama 2. Contohnya yang pertama 2 pangkat 78. Nah, ini saya perjelas dulu. Nah, pangkatnya 78. Kemudian yang kedua 4 pangkat 32. Nah, ini pangkatnya juga bilangan dasar kita buat 2. Nah, karena 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2 dipangkatkan 32. Nah, ini akan menjadi 2 pangkat 2 kali 32 ya, jadi perkalian. Jadi 2 pangkat 64. Nah, yang pertama dan yang kedua lebih besar yang pertama tentunya karena pangkatnya lebih besar dibanding yang kedua. Oke, yang ketiga kita punya 4 pangkat 4 dipangkatkan 10. Nah, ini akan menjadi 4 ya, pangkat 40 ya, karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Nah, kemudian 4 ini kita bisa jadikan 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 40, maka akan menjadi 2 pangkat 2 kali 40 menjadi 2 pangkat 80. Nah, ini yang ketiga kayak lebih besar dibandingkan yang pertama ya. Kemudian yang keempat 16 pangkat 19. Nah, 16 ini bisa kita jadikan bentuk pangkat 2 pangkat 4 ya, dipangkatkan 19, maka kita peroleh 2 pangkat 4 kali 19 adalah 78. Nah, yang terakhir yang kelima adalah 8 pangkat 3 dipangkatkan 8. Nah, ini kan jadi 8 pangkat 3 kali 8 24. Nah, 8 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 3 ya. Nah, dipangkatkan 24, maka kita peroleh jadi 2 pangkat 3 kali 24 ya, 72. Nah, kesimpulannya siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil ya. Yang terbesar kita lihat adalah yang pangkatnya besar tentunya. Karena bilangan dasar sudah kita buat 2 semua, maka pangkat terbesar adalah 2 pangkat 80. Maka yang poin ketiga ini yang terbesar ya urutannya. Jadi 4 pangkat 4 dipangkatkan 10, ini yang terbesar. Nah, ini besar. Yang kedua adalah setelah 80 adalah pangkat 78, 2 pangkat 78. Kemudian yang ketiga setelah 78, ini 76 ya, bukan 78 nih. 4 kali 19 ya. Nah, ini 76, sorry. Oke, jadi ini setelah 78 tentunya yang terbesar adalah 76 ya. Ini dari 16 pangkat 19. Lebih besar dari setelah 76 adalah 72. Nah, didapat dari 8 pangkat 3 dipangkatkan 8. Nah, yang terakhir setelah 72 ya, ini pangkat yang 64. Didapat dari 4 pangkat 32. Nah, jadi ini urutan dari terbesar ke terkecil ya, 4 pangkat 40, 4 pangkat 4 dipangkatnya 10. Kemudian 2 pangkat 78 ya, sepertinya opsinya yang tepat adalah yang D ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita punya bentuk pangkat ya, dibagi pangkat juga nih ya, ada operasi pengurangan dan penjumlahan dan operasi pembagian pangkat. Jika bentuk pangkat ini ya, bentuk rasional pecahan, jika dituliskan tanpa pangkat negatif, maka dapat dinyatakan sebagai kita tulis ulang soalnya di sini 3 pangkat 3 dikali P pangkat min 1 dikurang Q pangkat minus 2 dibagi dengan P pangkat min 2 ditambah 2 kali Q pangkat min 1.
Nah, di sini pangkat negatif itu ya pangkat terkecil adalah negatif min 2 ya. Baik P maupun Q pangkat terkecilnya adalah pembilang dan penyebut. P itu pangkat terkecil, P pangkat min 2, yang Q juga pangkatnya min 2. Jadi agar pangkatnya menjadi positif, idenya itu tinggal kita kali saja baik pembilang dan penyebut dengan P pangkat 2 dan Q pangkat 2. Agar pangkatnya sudah tidak negatif lagi. Jadi kita kalikan dengan pangkat positif terbesar ya, kebalikan dari min. Oke, nah ini kalau seandainya kita uraikan satu persatu, contohnya ini ya, saya turunkan dulu. Nah, kita kalikan ini dengan ini. Ya, 3P pangkat min 1 dikali P kuadrat kali Q kuadrat ya. Jadi 3P saya tuliskan 3P pangkat min 1 dikali P kuadrat Q kuadrat. Kemudian dikurang ya Q pangkat min 2 dikali P kuadrat Q kuadrat dibagi, nah sekarang P pangkat min 2 dikali dengan P kuadrat Q kuadrat kemudian ditambah, nah yang terakhir adalah 2Q pangkat min 1 2Q pangkat min 1 dikali P kuadrat Q kuadrat. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan ya. 3P pangkat min 1 dikali P kuadrat. Nah, ini jadi P pangkat 1 ya. Min 1 tambah 2 jadi P pangkat 1. Ya, P pangkat 1 biasanya nggak perlu kita tulis. Dikali Q kuadrat. Dikurang Q pangkat min 2 kali Q pangkat 2 kan jadi Q pangkat min 2 tambah 2. Jadi Q pangkat 0 ya. Nah, Q pangkat 0 1. Ya, cukuplah kita tulis P pangkat 2. Dibagi P pangkat min 2 dikali P pangkat 2 habis nih ya. Nah, jadi P pangkat 0 alias 1 dikali Q kuadrat hasilnya cukup kita tuliskan Q kuadrat. Ditambah 2 Q pangkat min 1 dikali Q pangkat 2 adalah Q pangkat 1 ya. Dikali P kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, coba kita cek adakah bentuk seperti ini ya. 3P Q kuadrat dikurang P kuadrat per Q kuadrat dikurang Q kuadrat sampai kuadrat Q kuadrat tambah ya. Nampaknya opsinya yang B ya. 3P Q kuadrat dikurang P kuadrat dibagi Q kuadrat tambah 2P kuadrat Q ya. Nah, ini bentuk pangkat positif dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. 27 X pangkat min 15 per 2 dikali Y pangkat 11 per 3 dikali Z pangkat 9 per 4 dibagi dengan 3 dikali X pangkat min 7 per 2 dikali Y pangkat 23 per 3 dikali Z pangkat 1 per 3. Oke. Nah, ini bisa kita semuanya dipangkatkan setengah dulu ya, atau boleh juga kita coba bagi dulu ya, disederhanakan sebelum kita pangkatkan setengah. Nah, di sini kita punya 27 dibagi 3 kan langsung bisa kita tulis 9 ya. Nah, kita tulis 9. Kemudian X dibagi X ya. X pangkat min 15 per 2 dibagi dengan min ya, X pangkat min 7 per 2 artinya dikurang, kalau pembagian dikurang oleh pangkat min 7 per 2. Kemudian bagian Y nya adalah Y pangkat 11 per 3 ya, dibagi berarti pangkatnya dikurang oleh pangkat yang bawah ya, 23 per 3. Nah, terakhir adalah Z pangkat 9 per 4 dibagi Z pangkat 1/4 artinya dikurang pangkatnya dengan 1 per 4. Nah, semuanya ini kita pangkatkan setengah. 9 kita bisa jadikan bilangan pangkat 2 ya, jadi 3 pangkat 2. Kemudian X pangkat min 15 per 2 dikurang min, jadi ditambah ya. Min 15 per 2 tambah 7 per 2 jadi 8 per 2. Ya, 8 per 2. Dikali Y pangkat 11 per 3 dikurang 23 per 3 adalah minus 12 per 3.
Nah, yang terakhir Z 9/4 dikurang 8/4 jadi 9/4 dikurang 1/4 menjadi 8/4. Semuanya dipangkatkan setengah. Nah, kita sederhanakan dulu jadi 3/2 dikali X 8/2 4 kali Y min 12/3 adalah min 4 dikali dengan Z pangkat 8/4 2. Semuanya dipangkatkan setengah. Ya, 3/2 dipangkat setengah jadi 3/1. X pangkat 4 dipangkatkan setengah jadi X pangkat 4 kali setengah ya, jadi X pangkat 2. Y pangkat min 4 dikali ya, dipangkatkan setengah ya, jadi Y pangkat min 4 kali setengah jadi Y pangkat minus 2. Nah, terakhir jadi Z pangkat 2 dipangkatkan setengah jadi 2 kali setengah jadi pangkat 1. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai. Namun kalau dari opsi belum ada ya bentuk seperti ini. Jadi kita harus lihat mana pangkatnya apakah semua sudah positif. Nah, ternyata ini masih negatif. Nah, sekarang ya, kita jadikan positif. Kenapa? Karena opsinya di sini bentuknya semuanya positif. Ya, kita nyatakan dalam bentuk positif maka kita punya 3 pangkat 1 3 dikali X pangkat 2 dikali Z pangkat 1 Z. Nah, karena pangkatnya negatif maka dibagi dengan Y pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 3 X kuadrat Z ya dibagi dengan Y pangkat 2. Oke ya. Nah, ini nampaknya ada yang kurang tanda min ya. Ini min 15 ditambah 7 kan harusnya min 8 ya. Jadi ini min 4, ini jadi min 2 ya. Sehingga kita punya harusnya yang pangkatnya negatif itu enggak cuman Y ya, tapi X juga pangkatnya negatif ini. Nah, pangkatnya negatif. Jadi kalau kita buat pengen pangkatnya positif, kita lihat hanya 3 dan Z saja yang pangkatnya positif ya. 3 Z ya, karena sama-sama pangkat 1 jadi cukup kita tulis 3 dikali Z dibagi dengan X pangkat min 2 itu artinya di per X pangkat 2 dikali Y pangkat min 2 berarti dibagi Y pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kita punya solusinya ada di opsi C ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Pertanyaannya P dibagi Q. Oke, kita lihat punya P ya sama dengan atau langsung juga boleh P per Q. Pertanyaannya di mana P-nya ini adalah M pangkat 5/3 dikali N pangkat 1/2 ya dikurang M pangkat 2/3 dikali N pangkat 3/2. Nah, dibagi dengan Q ya. Q-nya ini adalah M pangkat 7/6 dikali N pangkat 1/2 dikurang M pangkat 2/3 dikali N pangkat 1. Oke, barangkali ada yang bisa disederhanakan. Coba kita sederhanakan bagian yang pembilang dulu ya. M pangkat 5/3 di sini M pangkat 2/3. Pastinya kan sama-sama bisa dibagi dengan M pangkat 2/3 ya. Jadi kita keluarkan M pangkat 2/3-nya, maka nah pastinya nanti ini jadi M pangkat 1 ya, karena 2/3 ditambah 1 kan jadi 5/3 ya. Kemudian N pangkat setengah dengan N pangkat 3/2. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan N pangkat setengah. Jadi kita keluarkan N pangkat setengahnya. Jadi kalau seandainya kita perhatikan, nah, kedua suku ini dikeluarkan M pangkat 2/3 dan N pangkat setengah, maka ini tersisa M pangkat 1 dikurang. Nah, sementara yang ini tersisa hanya N pangkat 1 ya. Ini ya, ini kalau kita kalikan kembali lagi seperti semula. Kemudian bagian penyebut kita lihat M dengan M pangkat 7/6 dengan N pangkat 2/3. Nah, 7/6 2/3. 2/3 ini kan sama aja 4/6 ya. 4/6. Ini 7/6. 4/6 7/6. Jadi kita keluarkan 4/6 ya. Jadi M pangkat 4/6. Nah, sehingga nanti ini tersisa M pangkat 3/6 ya, alias setengah gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan jadi M pangkat 4/6 tambah M
dikali ya, M pangkat 4/6 dikali dengan M pangkat setengah menjadi M pangkat 4/6 ditambah setengah. 4/6 tambah setengah ini menjadi 7/6. Kemudian N pangkat setengah dengan N pangkat 1. Nah, ini bisa dikeluarkan N pangkat setengah ya, sama-sama bisa dibagi N pangkat setengah. Maka kita peroleh baik suku pertama dengan suku 2, kalau seandainya dibagi dengan M pangkat 4/6, N pangkat setengah, maka ini tersisa N pangkat setengah dikurang. Nah, ini jadi kalau kita keluarkan M pangkat 4/6 kan sudah habis ini ya, 2/3 nya. Tersisa ini N pangkat 1 dibagi dengan M setengah jadi N pangkat setengah. Nah, seperti ini. 4/6 kan 2/3 sama ya, N pangkat setengah, jadi ini bisa dicoret langsung. Ya, bisa dicoret sama ini sama ini. Ya, karena udah bentuk perkalian. Nah, maka kita punya ya soalnya itu M dikurang N ya dibagi dengan M pangkat setengah, itu artinya akar M dikurang akar N. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini apakah masih bisa disederhanakan? Tentunya bisa ya. Nah, karena opsi seperti ini belum ada di ABCDE. Jadi caranya adalah tentunya kita kali sekawan. Ya, kita kali sekawan. Sekawan dari penyebut akar dikurang akar N, ya akar M dikurang akar N adalah akar M plus akar N, ya akar M plus akar N. Nah, maka dapatlah hasilnya menjadi, nah ini kan kalau seandainya perkalian sekawan tinggal kuadrat dikurang kuadrat ya, akar M dikuadratkan jadi M, akar N dikuadratkan jadi N. Sementara untuk pembagian pembilang ya kita nggak usah uraikan, cukup M dikurang N dikali dengan akar M tambah akar N. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang sama bisa kita coret ya, M dikurang N. Maka dapatlah hasilnya P dibagi Q ini sama dengan akar M ya ditambah dengan akar N. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Jika P pangkat 2x sama dengan 2, maka tentukan nilai dari P pangkat 5x. Ya, saya tulis ulang soalnya. Ya, P pangkat 5x dikurang P pangkat minus 5x dibagi dengan P pangkat 3x ditambah P pangkat min 3x. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama seperti dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi jadikan pangkatnya menjadi pangkat positif. Nah, di sini ada yang negatif. Jadi kita kalikan berapa biar pangkatnya semuanya menjadi positif. Kita lihat negatif terbesar negatif min 5x ya. Nah, maka kita kalikan baik pembilang ya maupun penjemput dengan P pangkat 5x. P pangkat 5x agar nanti bentuknya menjadi pangkat positif ya, nggak ada yang pangkatnya negatif. Oke, ini kalau kita kalikan jadi P pangkat 5x dikali P pangkat 5x, kemudian ini dikali dengan P pangkat 5x, ini kali dengan P pangkat 5x, ini juga kali dengan P pangkat 5x, maka akan kita peroleh P pangkat 5x dikali P pangkat 5x jadi P pangkat 10x ya, 5x tambah 5x. Kemudian dikurang P pangkat 5x dikali P pangkat 5x jadi P pangkat 0, 1 ya. Dibagi P pangkat 3x dikali P pangkat 5x menjadi P pangkat 3x tambah 5x menjadi 8x. Nah, yang terakhir tambah P pangkat min 3x tambah P dikali ya, P pangkat min 3 dikali dengan P pangkat 5x menjadi P pangkat 2x. Nah, seperti ini. Kemudian angka selanjutnya kita lihat informasi yang diberikan P pangkat 2x. Nah, ini pangkatnya kita jadikan 2x semua agar bisa kita rubah nilainya menjadi 2. Contohnya adalah P pangkat 10x. Kita buat P pangkat 2x agar jadi 10x, maka kita pangkatkan lagi 5 gitu ya. Dikurang 1 dibagi dengan P pangkat 8x ini kita jadikan P pangkat 2x ya. Dipangkatkan 4 ya biar jadi 8x. Tambah P pangkat 2x, nah ini sudah ada di soal. Nah, maka kita peroleh ini kan nilainya 2 ya, P pangkat 2x. Jadi 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 pangkat 4 ya, ditambah 2 ya, P pangkat 2x. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini
kita lanjutkan, geser ke kanan, maka dapatlah 2 pangkat 5 ini kan 32 dikurang 1 dibagi dengan 2 pangkat 4 16 ditambah 2, maka kita peroleh hasilnya 31 per 16 tambah 2 ya 18. Nah ini hasilnya 31 per 18 ya. Kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 5.